warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku. Malam ini bertemu lagi dengan Bu Raras. Bu Raras dan kalian akan belajar materi kelas 5, yaitu tema 2, subtema 2, dan pembelajaran ketiga dan juga 4. Bagaimana sayang persiapan pembelajaran hari ini? Boleh ya dipersiapkan terlebih dahulu pulpen, buku tematik, dan juga buku tulisnya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya sayang. Ibu pimpin ya, berdoa, dimulai. Selesai. Selanjutnya, kalian boleh buka buku paketnya pada halaman 76 dan juga buku tulisnya ya sayang untuk mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam video ibu. Sebelum kita memulai, soleh-soleha perlu tahu apa ya tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu sebagai berikut. Perhatikan penjelasan berikut ini ya sayang, dan ingat, catat hal-hal penting yang terdapat dalam video berikut ini ya. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 3 dan juga 4. Namun terlebih dahulu kita akan mempelajari pembelajaran 3 ya sayang. Apakah kalian masih ingat pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Dan juga apakah kalian masih ingat hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat itu apa ya? Wah, hebat, benar sekali. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang sejak lahir, dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Hak sebagai warga masyarakat yaitu yang pertama mendapatkan perlindungan hukum, yang kedua mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang ketiga menikmati lingkungan yang bersih, yang keempat hidup tenang dan damai, yang kelima bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, yang keenam berpendapat dan berorganisasi, dan yang terakhir yaitu mengembangkan kebudayaan daerah. Dan apa yaitu kewajiban? Wah, benar hebat sekali. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban sebagai warga masyarakat yaitu yang pertama mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Sekarang, apa ya tanggung jawab itu? Hebat! Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berikut adalah cara-cara yang dapat dilakukan sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, menjaga keutuhan wilayah NKRI. Yang kedua, mengembangkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Apakah kalian tahu jenis usaha ekonomi dibagi menjadi berapa ya? Ya, hebat, benar. Jenis usaha ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebutnya usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modalnya yang terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana.
Contoh usaha yang dikelola sendiri yaitu misalnya petani, peternak, dan juga pedagang. Selanjutnya yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama yaitu ada firma. Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang. Yang kedua ada PT atau perseroan terbatas. Adalah suatu usaha yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara membeli saham. Dan yang ketiga yaitu persekutuan komanditer atau bisa disebut CV. CV memiliki dua macam anggota, yakni anggota aktif dan juga anggota pasif. Anggota aktif bertanggung jawab sepenuh dan mempertaruhkan seluruh kekayaannya. Sedangkan tanggung jawab anggota pasif hanya sebatas pada sejumlah modal yang ditanamkan saja. Dan yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi mengandung arti kerjasama, biasanya berasaskan kekeluargaan. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran keempat. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua anak yang sedang membaca. Ternyata dua anak ini sedang membaca cerpen. Cerpen apakah itu? Ya, cerpen tentang teledor. Dan salah satunya bilang bahwa membaca cerpen itu sangat seru. Nah, apakah kamu pernah membaca cerpen? Apa itu cerpen? Wah, hebat, benar sekali. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen merupakan teks fiksi atau teks yang tidak nyata. Biasanya cerpen berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita. Panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Setelah kalian membaca teks cerpen tentang teledor pada halaman 89-92, kalian dapat mengisi informasi penting dari teks pada halaman 92 ya sayang. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 proses, yaitu kegiatan produksi atau menghasilkan barang. Yang kedua, kegiatan distribusi atau kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Dan yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi atau kegiatan menghabiskan barang. Nah, ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan produksi terlebih dahulu ya sayang. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk langsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Contoh gambar pada samping kanan merupakan contoh produksi. Dari bahan baku kemudian diolah di pabrik. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebutnya distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan juga akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Transportasi yang digunakan dalam menyalurkan distribusi yaitu menggunakan 3 jalur. Pertama, jalur darat menggunakan mobil truk. Yang kedua, jalur laut yaitu menggunakan kapal laut yang khusus untuk menyalurkan barang. Dan yang ketiga merupakan jalur udara menggunakan pesawat. Yang ketiga yaitu proses konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebutnya dengan konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu.
Pengorbanan dapat berupa uang ataupun waktu. Berikut ini adalah gambaran potensi ekonomi pada sistem produksi sebuah pabrik gula. Ada proses, distribusi, sampai konsumsi. Yang pertama yaitu mengumpulkan bahan baku. Bahan bakunya adalah tebu. Kemudian tebu diproses hingga menjadi gula pasir. Kemudian gula pasir tersebut didistribusikan ke toko-toko atau ke pasar ataupun ke warung menggunakan truk atau melalui jalur darat. Nah, pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4, kalian sudah mengetahui bahwa hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab itu saling berkaitan ya sayang. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab ya sayang. Jika ada seseorang yang tidak melaksanakan hak dan juga kewajiban, maka orang tersebut bisa dinamakan dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara tanggung jawab ya sayang. Kemudian jenis usaha ekonomi dibagi menjadi 2. Ada yang tahu apa saja? Wah, hebat sekali. Ya benar, jenis usaha ekonomi dibagi menjadi 2 yaitu yang dikelola sendiri dan juga yang dikelola secara kelompok. Apa saja sih yang dikelola secara sendiri? Wah, hebat, benar ya. Yaitu petani, pedagang, dan juga peternak. Kemudian, jenis usaha yang dikelola secara kelompok yaitu firma, CV, PT, koperasi, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, apa ya itu cerpen? Wah, benar sekali. Ya, cerpen adalah cerita pendek. Untuk menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, kalian harus membaca cerpennya dari awal hingga akhir dengan teliti ya sayang. Kemudian kalian pasti bisa menjawabnya dengan tepat. Proses produksi, distribusi, dan konsumsi itu saling berkaitan. Selanjutnya kalian boleh mengisi soal-soal yang terdapat pada pembelajaran 3 dan juga pembelajaran 4 pada halaman. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti, kalian boleh bertanya ke ibu guru langsung ya sayang. Boleh menggunakan WhatsApp group ataupun WhatsApp pribadi. Dengan mempelajari ini, kita jadi mengerti hak kita, kewajiban kita, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat ya sayang. Dan juga kita jadi lebih menghargai makanan ya sayang, karena kita sudah tahu bagaimana prosesnya dari produksi, distribusi, sampai ke konsumsi. Nah sayang, mungkin cukup sekian video dari ibu. Tunggu video-video ibu selanjutnya ya sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pelajari pembelajaran-pelajaran selanjutnya.